Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam acara di channel Barokah Sunni. Dalam hidup ini kita tidak lepas dari mempunyai masalah, bermasalah, atau melakukan dosa. Dosa mempunyai efek negatif menghalangi antara kita dengan Allah. Jika kita sudah terhalangi oleh dosa antara kita dengan Allah, maka yang terjadi adalah kita semakin jauh. Bahkan yang paling miris dan paling berbahaya adalah doa dan harapan kita sulit untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dosa yang kita lakukan. Maka dosa itu pun akan menjadi beban dalam hidup. Bahkan Tuhan akan memberikan siksa kepada seseorang karena dosa. Selain siksa itu akan diberikan pada saat kita di dunia dengan cobaan-cobaan dan musibah-musibah yang ada. Selain itu juga akan ditangguhkan dan akan diberikan di akhirat. Baik itu di dunia maupun di akhirat, sama-sama kita akan mendapatkan beban yang berat. Maka apa yang harus kita lakukan? Ada dua kunci yang sebenarnya mampu mengurangi dosa-dosa kita, mampu menghilangkan beban dosa yang begitu besar, bahkan Allah akan memberikan maaf sehingga kita terhindar dari musibah, bala, dan siksa yang diawalkan di dunia maupun ditangguhkan di akhirat. Dua itu, yang pertama adalah istighfar. Ketika kita istighfar, maka dosa-dosa yang kecil insya Allah akan diampuni. Dan kita lanjutkan dengan tobat, maka doa-doa besar pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita mempunyai tekad baik, mempunyai niat yang baik, supaya kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya adalah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat kepada Allah. Diawali dengan istighfar yang mampu mengatasi dosa kecil, dan kemudian dilanjutkan dengan tobat dengan keinginan kita supaya dosa besar itu diampuni. Tapi yakinlah bahwa Allah adalah Maha Pemurah. Maka dalam kitab Qasidah Burdah dikatakan, innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Sesungguhnya dosa besar itu dimaaf oleh Allah seperti dosa-dosa kecil. Maka tidak ada alasan untuk tidak istighfar dan tidak berdoa kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya. Bagaimana dasar yang ada dalam Quran bahwa orang yang mau istighfar itu akan diampuni dosanya, dihilangkan beban maksiat yang pernah dilakukan di dunia, kemudian dihindarkan dari malapetaka dan musibah? Ayat Allah memberikan pernyataan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka kalau mereka mau istighfar, mau meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Artinya bahwa istighfar itu mampu dan menjadi wasilah agar kita tidak terkena musibah atau terhindar dari musibah. Yang kedua adalah sholawat. Sholawat itu penting sekali, karena sholawat itu mampu menjadikan doa itu diijabahi oleh Allah. Maka dalam sebuah konsep Arab, fabda du'a'aka waqtatimmuhu bis-sholati 'alal habib. Awali doamu, akhiri doamu dengan sholawat. Ulama-ulama dulu menyampaikan doa sholawat di awal doa. Apa itu? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Terus wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Ini artinya bahwa doa sholawat itu digunakan untuk mengawali doa dan digunakan mengakhiri doa dengan harapan supaya doa itu cepat diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun doa kita itu terasa belum dikabulkan, mesti kita harus yakin bahwa masih akan dikabulkan sesuai dengan ilmunya Allah, bukan sesuai dengan ilmunya kita. Nah, sholawat ini adalah sesuatu hal yang penting. Maka orang-orang dulu mengatakan, "Cung, lek kowe dolan, kalau kamu bepergian, jangan lupa baca sholawat. Sholawat sing akeh." Artinya ketika kita berdoa kepada Allah, kita juga wasilah kepada Rasulullah. Barang siapa yang mencintai Rasulullah, kemudian dia mau membaca sholawat, berarti cintanya sejati. Tapi barang siapa yang mengaku cinta kepada Rasulullah tetapi tidak mau sholawat, maka kepalsuan cintanya akan terlihat. Nah, bagaimana sholawat itu bisa menghilangkan musibah, ya, meringankan beban dosa sebuah kaum? Maka Allah mengatakan dalam ayat Quran, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim." Muhammad, Allah tidak akan menyiksa mereka kalau kamu ada di dalamnya. Pada saat Rasulullah masih hidup, ketika orang-orang itu bersama dengan Rasulullah, Allah memberikan terhindar dari musibah mereka. Mereka tidak akan kena musibah kalau bersama Rasulullah. Tapi pada saat ini, bagaimana dengan Rasulullah yang sudah tidak ada? Ketika seorang sahabat bertanya, bagaimana dengan Rasulullah yang sudah wafat? Allah itu mengharamkan jasadnya para nabi. Begitu juga Nabi Muhammad, walaupun beliau itu sudah berkalang tanah, tetapi beliau akan menjawab bacaan sholawat kita, dan beliau akan tahu kita. Artinya ruh Nabiullah Muhammad SAW akan hadir di sebuah majelis sholawat, dan di situ pula sebagai fungsi bahwa Allah akan menghilangkan musibah-musibah dan malapetaka atau bencana kepada kita. Alhasil bahwa istighfar adalah hal yang penting dalam hidup. Ditambah dengan sholawat adalah hal yang mampu menjadi wasilah kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hidup jangan pernah lupa dengan membaca istighfar dan membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita terhindar dari pandemi, kita diberi umur yang panjang, dan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa subscribe channel Barokah Sunni. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.